apalagi kan Herman sangat reguler lah, sangat rutin, cukup intens di dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi gitu. Jadi dia melihat ada gejala ini generasi muda ini kayaknya makin nggak dilatih nih otaknya gitu loh, makin nggak dilatih otaknya, tidak bisa berpikir kritis. Nah itu sebenarnya kerugian buat kalian. Kalau buat kami enggak. Kenapa? Karena kami udah melewati semua itu. Kami tuh udah dilatih bagaimana berpikir kritis, kami udah dilatih bagaimana menganalisa sesuatu, menganalisa banyak hal. Kami dilatih bagaimana cara memecahkan masalah, kami dilatih bagaimana cara berstrategi, berencana tanpa AI, tanpa kecerdasan buatan. Jadi kami tahu oh iya, istilahnya apa yang dijawab oleh ChatGPT bisa kami jawab juga, menganalisa untuk sekarang ya. Jadi maksudnya gini loh, tidak menutup kemungkinan AI ini nanti bakal bisa ngibulin kalian atau menipu kalian. Tidak menutup kemungkinan, tergantung bagaimana cara dia belajar, learning and trainingnya dia. Makanya dia dibutuhkan prompt dari kalian ya kan. Iya. Sebenarnya kalian itu kalau promnya primitif, abal-abal ya dia juga jawabnya abal-abal. Sebenarnya sekarang dia lagi belajar, sebenarnya secara nggak langsung itu kalian perintahkan apa dia langsung jawab, ya kan. Nanti mungkin kemudian hari bisa kebalikan ya, dia yang kasih prompt ke kita mungkin ya, karena memang mereka sudah sampai kita jadi babu mereka. Iya. Kalian lah jadi babu mereka, karena mereka kan sebenarnya nggak butuh makan kayak mereka nggak butuh makan, mereka nggak butuh olahraga, mereka nggak butuh istirahat. Yang mereka butuhkan cuma listrik dan server. Iya, betul. Iya betul. Kan? Kalian mau mati gara-gara AI kan? Jadi kayak film Terminator tuh kan, mau kayak gitu. Kayak perubahan industri ya, kayak perubahan industri ya. Kalau dulu kan zaman mungkin ya sebelum zaman mesin uap, masih ingat kan ya? Iya. Nah, mesin uap segala macam setelah digantikan oleh mesin-mesin, apa yang terjadi? Mereka yang dulunya mengandalkan jadi buruh pabrik, jadi itu berkurang kan? Kehilangan pekerjaan kan? Nah, sekarang bisa membiayai hidup sudah mesin ditambah lagi dengan AI. Apa yang terjadi? Lowongan pekerjaan mulai sulit. Oke ya. Sekarang mungkin kalau akhir-akhir ini kalian sering dengar cari kerjaan itu susah. Cari kerjaan itu nggak gampang, segala macam. Tapi kenapa pekerjaan yang berhubungan dengan AI lebih mudah sekarang, segala macam? Tapi kalau misalkan kalian tidak punya basic, kalian cuma mengandalkan, oh ya udah saya bisa menggunakan, tapi saya nggak tahu itu apa, itu bahaya. Oke ya. Sekarang banyak pekerjaan yang sudah digantikan oleh AI. Berarti AI lagi belajar, kita juga belajar. Oke ya. Bukan berarti suruh aja AI belajar semua, nanti kasih tahu jawaban sama saya segala macam. Bisa dia kasih tahu ke kamu, tapi yang makin pintar siapa? AI-nya. AI mesinnya begitu. Mesinnya yang punya mesin siapa? Emang kalian yang punya. Even Indonesia pun nggak punya itu. Dan gue dengan sedih dan dengan muaknya pejabat, influencer, content creator, pokoknya orang-orang yang sebenarnya ilmunya juga setengah-setengah juga gitu. Itu dengan bangganya bilang, ayo kita pakai AI, ayo kita pakai AI, ayo kita menuju AI. Gue mikir, emangnya punya AI siapa? Mereka tuh bangga seakan-akan mereka yang memproduksi AI-nya. Bangga seakan-akan mereka they are very over proud, like seakan-akan mereka yang ngembangin, mereka yang bikin, mereka yang produsen. Enggak, kita itu konsumen. Dari dulu, terutama Indonesia, selalu jadi konsumen. Mau itu bikin mobil, mau itu menikmati mobil, mau itu menikmati TV, smartphone, OS, sampai sekarang AI. Kita cuma jadi konsumen. Betul. Itu seru tuh. Yang baru dikatakan konsumen tuh ya. Ngapain kita bangga, sosok bangga, padahal kita cuma konsumen. Makanya gue nggak pernah merasa, gue nggak mau terlalu over proud dengan itu, apalagi bikin AI, bikin muka gue jadi apa. Tapi kan kita dijadiin produk, dijadiin bahan belajarnya dia. Gue nggak mau dijadiin bahan belajar terus biometrik gue dipakai untuk dia bikin kita AI biar muka gue jadi kayak apa gitu. Tapi itu dijadiin biometrik dia untuk nanti ya suatu waktu bisa dia pakai buat suka-sukanya software atau yang punya sistem itu. Ya. Mau itu yang ChatGPT punya Sam Altman, entah nanti Nvidia yang Jensen Huang punya, DeepSeek yang punya Tiongkok, siapapun lah yang terkenal ya. Terus Meta bikin AI juga, Apple bikin AI, itu mereka, kita cuma konsumen gitu loh.
Apa yang kita dapat selain kemudahan? Dan nggak ada, kalian nggak dapat apa-apa. Kalian akan cuma jadi eksploitasinya aja. Bahkan kalian itu akan jadinya berlangganan, bener nggak? Ya lama-lama jadi berbayar. Berlangganan, ChatGPT bayar aja udah kan? bayar kan? Dia nawarin kan sesuatu, Bang. Kalau mau gunakan fitur advance, bayar loh segala macam. Duit lagi keluar kan secara nggak langsung. Iya. Ibaratnya pengganti guru kursus ya, secara nggak langsung. Guru kursus aja ngasih tahu nih caranya begini gini gini. AI ngajarin, tapi ya kalau kalian nggak baca lagi, apa yang terjadi? AI berkuasa, ya kan? Kalian nggak pernah tahu. Kalian mungkin sekarang nilai kalian bisa 100, oke ya. Tapi waktu dunia kerja masuk, kalian shock. Karena kenapa? Kalian nggak ingat apa yang dulu, ini apa ya? Kayaknya dulu pernah ya, kayaknya gitu. Tapi beda dengan generasi sebelumnya yang tidak ada AI. Sorry gue tambah kalau dunia kerja ya. Di dunia kerja banyak masalah-masalah kasus-kasus itu yang belum tentu ada di internet. Dan detik itu juga bos kalian akan minta, ini kayak gimana kalau masalahnya begini gimana nih? Kamu ada solusinya? Lu cari dulu ChatGPT. Syukur-syukur dapat. Kalau ternyata dibilang, saya lihat dulu ChatGPT. Kalau bosnya keras bilang, ngapain kamu ChatGPT? Emang kamu nggak bisa mikir? Ayo, terancam juga karir kalian kan. Kalau dia marah, ngapain kamu pakai ChatGPT? Misalkan bosnya nggak mau yang ngandel itu, gini ngapain? Ini kan masalah corporate kita. Kasusnya belum tentu ada di internet atau apa misalkan itu. Ayo, itu yang nanti lu nggak kepake di dunia kerja. Ya itu yang masalah dunia pendidikan juga ya, yang dia nggak bisa keep up dengan permintaan pasar dan industri. Betul. Sorry, tadi gue potong. Lanjut terus. Itu tadi. Ya sekarang kayak contohnya dulu kan kalau kita lagi main game apa-apa, sekarang kita selalu nyari cheatnya ya, biar cepet kalau segala macam. Faedahnya di mana? Udah main game selesai, udah nggak kepake lagi kan. Nah itu mungkin yang kita alami sekarang, pakai ChatGPT ya udah kita pakai, ya udah nggak tahu. Yang penting nilai saya 100 segala macam. Pas masuk ke dunia kerja, shock, kaget. Karena kenapa? Dunia kerja tidak semua yang tadi dikatakan oleh Zoro itu AI. Tidak semuanya oleh AI yang, at least AI yang saat ini gitu. Tidak semua. Betul. Karena kan corporate itu kadang-kadang berhubungan dengan masalah manusia atau kadang politik. Nah, strategi politik itu kan belum tentu bisa ini sama, cuman apa ya gitulah. Paling kita gunakan AI itu sebenarnya lebih untuk automation, setuju, dan untuk mempercepat pekerjaan. Tapi buat kalian masih yang pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa, itu kalian apa faedahnya pakai AI? Ketika ngerjain ujian, oke jangan ujian deh. Kalau ujian mungkin dianggap nyontek kan kalau pakai gitu-gitu. Tugas. Ngerjain tugas, ngerjain apa latihan di kelas, terus semua pakai AI. Terus otak kalian pakai buat apa? Di rumah kalian udah habis main game, main sosial media, nonton YouTube, nonton Netflix, dengerin Spotify. Terus nanti di kampus kalian juga harusnya kalian berpikir, tapi kalian nggak. Ini di kampus apa di sekolah kalian berpikir, tapi kalian serahkan kemampuan berpikir itu ke tools, ke software. Terus kapan kalian pakai otak kalian itu? Lama-lama brain rot, otak kalian tumpul. Ketika otak kalian tumpul, ya udah kalian akan susah kepake di dunia kerja, industri. Terus kalian mau jadi usaha, pebisnis, ya good luck deh. Maksudnya kalau orang tua kalian kaya terus bisa modalin kalian sih nggak apa-apa. Tapi kalau kalian orang pas-pasan, bahkan miskin, terus susah cari modal, terus kalian mau minjem duit di bank, minjem duit investor, mereka nggak percaya kalian karena kalian nggak punya kredibilitas, nggak punya track record profesionalisme yang baik, terus kalian bisa mengharapkan apa gitu. Saya pribadi aja udah mulai susah untuk dipakai di dunia kerja, apalagi kalian yang belum punya skill atau yang skillnya belum jelas apa gitu kan. Kayak gitu. Jadi kembali soal konsumerisme, ya mau sampai kapan Indonesia digiring? Kita tuh sering banget digiring ke sana, digiring ke sini, diikutin kehebohan, sensasi-sensasi, tapi nggak tahu itu esensinya apa yang mau kalian dapat dari situ. Kadang ya AI terus kayak joget-joget apa gitu-gitu kan, ya kalian dibuai kayak gitu, kalian dibiarkan dimanja-manja gitu karena kalian akan terus diambil duitnya, terus diambil hak asasi kalian, hak hidup kalian. Nanti sementara lingkungan makin rusak, makin apa, kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi.
syukur-syukur kalian punya kampung di desa, kalian punya kampung halaman yang desanya masih ada alam yang baik, punya pertanian, punya perkebunan. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian mau ngandelin apa? Gitu. Jadi maksud saya gini, ya maksud kita tuh mengglorifikasi AI, kecerdasan buatan tuh tujuannya apa kalian mengglorifikasi itu? Tujuannya apa kalian kayak mengikuti pengaruh-pengaruh itu gitu kan? Jadi kalau cuma konsumsi ya cuma konsumsi, tapi kalian nggak ngerti itu apa cara kerjanya, kalian nggak tahu cara kerjanya, ya kalian pelajarin dulu deh cara kerjanya, apa itu fuzzy logic, apa itu pattern recognition, apa itu machine learning, apa itu generative AI, apa itu automation. Sebelum ngomongin AI, kalian tahu nggak automation, robot automation, kalian tahu nggak otomatisasi? Harus ke situ dulu. Itu kita belum bicara itu ya, baru algoritma. Kalian sering IoT ya belum ya. IoT. Terus kalian kalau konten-konten kreator, Deddy Corbuzier, siapa sering ngomongin, ya algoritma Instagram begini, algoritma YouTube begitu, algoritma TikTok begini, begitu. Kalian tahu nggak apa itu algoritma? Gitu. Kalian pikir nanti algoritma, jangan-jangan mereka pikir algoritma itu fitur ya. Padahal algoritma itu ilmu sama kayak matematik, sama kayak fisika, sama itu algoritma itu ilmu. Kalian pelajarin dulu ilmunya. Kalian cara nyalain pompa, cara tadi memadam kebakaran, itu ada algoritmanya, itu juga algoritma. Tapi apa algoritmanya? 1 begini, 2 begini, validasinya apa? Kalau gua ke kanan apa yang terjadi, kalau gua ke kiri apa yang dihasilkan, dan seterusnya. Itu contoh algoritma gitu. Kalian udah ngerti belum gitu? Kalau kalian belum ngerti itu sama sekali, ya kalian akan tenggelam, ibarat kalian tuh disuruh nyemplung ke Samudra Pasifik, Samudra Hindia yang kalian nggak tahu nanti ujungnya kemana. Lama-lama kalian malah tergerus dulu, lama-lama ditelan paus atau dimakan hiu atau yang monster cracker tuh di deep sana tuh, yang di Palung Mariana sana. Lama-lama kalian disedot di Palung Mariana, air mati, tanda petik ya, maksudnya kayak karena dunia ya itu kalian nggak tahu tentang cyber security, kalian nggak bisa melindungi diri kalian di dunia internet. Dan tadi Herman sempat ngomong apa akibatnya kalau tiba-tiba internet mati, terus kalian akan jawab nggak mungkin internet mati, nggak mungkin dunia komputer mati, nggak mungkin. Jangan salah, emang yang punya internet siapa? Lagi-lagi emang Indonesia punya internet? No, Indonesia tuh server induk internetnya yang masih megang ya di benua sono, Amerika, Eropa. Ya. Kabel internet lautnya masih bergantung sama Taiwan. Kita emang punya server kuat enggak? Kita jangankan server yang ini ya, server yang sehebat Google aja Indonesia nggak punya. Maksudnya kita tuh aja nggak, jangankan server Google yang punya pembangkit listrik sendiri atau server Amazon, server yang biasa aja gitu kita nggak bisa manage dengan baik. Terus kita infrastruktur teknologi kita tuh, jadi kalau once itu mati, internet mati, mobil listrik juga mati, semua mati. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain karena kalian nggak punya pegangan hidup yang zaman sebelum era internet. Kalian nggak punya pegangan hidup. Sosial media mati, game mati, kalian mau ngapain? Karena kita nggak menguasai apa-apa kan. Betul. Kita nggak memproduksi teknologi apa-apa. Apa teknologi yang kita produksi? Mungkin gua akan sebut tribute to Polytron. Polytron dulu bikin elektronik, TV, smartphone mereka sama motor listrik mereka. Oke, motor listrik mereka independen. Smartphone mereka masih bergantung sama OS, operating systemnya Android. Bisa nggak Polytron bikin operating system? Bisa. Cuma kan mereka ya swasta gitu. Ya untungnya Polytron itu cukup nasionalis ya, yang grupnya Jarum itu. Tapi kalau selain Polytron apa? Nggak ada. Gitu. Sunken aja bentuknya. Hah? Sunken aja yang benar-benar di Sunken tuh produk apa? Brand Indonesia? Dari Jepang sih, Jepang. Cuma kan banyak dikerjakan sini, sekarang udah pada balik lagi ke Jepang lagi ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal Jepang, kenapa kalian kalau perhatiin kenapa Jepang itu sekarang teknologinya tidak semaju China, teknologinya tidak semaju Amerika, teknologinya tidak semaju itulah pokoknya ya, yang produksi-produksi itu ya, Amerika dan China. Karena mereka tuh punya fundamental kuat ya, knowledge mereka bagus, IQ mereka bagus, emotional intelligence mereka juga mungkin bagus. Mereka kan IQ tertinggi juga di dunia, salah satu IQ tertinggi di dunia selain Singapura ya. Nah, terus
mereka tuh udah tahu fundamental teknologi karena mereka dulu pembuat teknologi era 80-an, 70-an, 80-an dan 90-an. Jadi mereka nggak semudah itu masuk ke dunia Android, nggak semudah itu masuk ke dunia iOS, nggak semudah itu masuk ke dunia AI yang lagi diproduksi sama ChatGPT dan itu. Tapi mereka mempelajari dulu nih. Mereka mempelajari ini aman nggak buat hidup mereka. Kalau nggak aman mereka ya waspada lah gitu ya istilahnya ya. Tapi hebatnya Jepang, mereka masih bisa memproduksi teknologi mereka sendiri walaupun tidak semaju dan secanggih China atau Amerika. Gitu. Kalau Indonesia apa pegangannya? Dari dulu nggak pernah punya pegangan, gitu loh. Sadly to say gitu loh. Kita nggak punya pegangan. Saya sama Herman pengen punya cita-cita bisa bikin perusahaan teknologi sama, tapi nggak ada duitnya. Siapa yang mau dana? Nggak ada yang, pemerintah ada yang mau dukung? Belum tentu. Ada mungkin orang-orang hebat di Indonesia yang mau bikin teknologi A, B, C, D, E, tapi nggak didukung. Nggak didukung sama OT lah, nggak apa-apa, nggak harus didukung negara. Tapi didukung korporasi nggak. Didukung sama masyarakat nggak. Masyarakat cuman gitulah. Nggak cuman mendukung, tapi kalau lagi susah mereka nggak bantu juga gitu. Jadi ya gitu. Kurang lebih gitulah. Nanti kita akan bahas lagi soal kecerdasan buatan AI dan teknologi lainnya, blockchain juga kita bisa bahas juga. Cuman menurut saya sih itu gitu, kalian mau nggak menjadi meneruskan kegagalan generasi sebelumnya nih. Generasi kami milenial juga sebenarnya belum sukses ya, dan mungkin bisa agak sedih juga, mungkin bisa gagal juga. Tapi Gen Z dan Gen Alpha apa yang nanti akan kalian lakukan gitu. Mungkin kami masih punya kesempatan ya, generasi milenial masih punya kesempatan, tapi kita udah sebenarnya mentalitas, attitude dan moral etikanya generasi milenial juga sebenarnya udah terkontaminasi banyak hal buruk. Ya, cuman tapi setidaknya generasi kami ini kemampuan berpikir logikanya masih kuat. How about you Gen Z? How about you Gen Alpha? Gitu. Jangan sampai kalian lebih buruk dari kami gitu. Ya. Lebih buruk dari generasi kami, lebih buruk daripada generasi Gen X dan baby boomer gitu. Kalian harus waspada seperti negara Jepang waspada dengan kemajuan yang baru. Mereka tuh makanya lambat kan prosesnya. Benar. Makanya di Jepang masih ada telepon umum. Masih ada telepon umum loh. Dan masih jalan, bukan kayak mati kayak sisaan enggak. Karena Fintech mereka bisa, karena mereka bisa aja punya ketakutan yang sama kayak yang gue bilang, yang gimana ketika internet mati total oleh yang pemiliknya. Karena Jepang juga nggak punya internet sendiri. Amerika yang punya kan. Gue tuh pernah berpikir gini man, kita bikin jaringan sendiri. Tapi ya susahnya kita susah untuk connected dengan negara lain. Tapi kita punya jaringan sendiri untuk melindungi. Berarti seperti domestik. Korea Utara ya? Iya. Dan kalau perlu jaringannya protokolnya beda, algoritmanya beda, segala macam gitu. Jadi kalau kalau material hardware-nya mungkin sama, tapi kayak misalkan protokol maksudnya kayak protokol IP-nya, TCP IP-nya, pokoknya protokolnya beda lah gitu, supaya nggak bisa disusupin sama cybercrime dari negara lain gitu. Betul. Nggak gampang dihack. Jadi kayak misalnya kita bikin Linux sendiri gitu kan, tapi benar-benar Linux sendiri yang dari dasar gitu. Bukan kita ngambil Linux jadi distro atau kernel. Kita bikin kernel sendiri, kita bikin ini sendiri. Untuk apa? Untuk ya kayak seperti yang dilakukan China. Yang dilakukan China 20-30 tahun terakhir kan. Makanya dia bisa tidak tergantung sama Google, dia tidak bergantung sama YouTube, dia tidak tergantung sama, karena mereka punya sendiri. Punya software yang kuat sendiri. Huawei ketika di-ban nggak boleh pakai Android, mereka bikin operating system sendiri. Betul. Harmony OS itu kan. Betul. Gue tuh salut kayak gitu. Gue justru kayak gitu. Gue pengen tuh, ya udah kita bikin aja gitu loh. Bikin sesuatu baru. Jangan-jangan Harmony pakai Linux ya? Pakai Linux ya sih? Enggak. Benar-benar bikin dari nol ya? Dia dari nol tapi masih bisa disinkron dengan Android. Bisa ya? Nah, kalau Android, kalian tahu nggak Android awal mulanya dari akar kernelnya dari mana? Dan kalian tahu nggak kernel itu apa? Ya gitulah, maksudnya saya bukan mau membuat kalian berat ya, tapi nggak apa-apa kalian pelajarin satu-satu. Mumpung kalian yang dengerin ini atau yang nonton ini masih SMP, SMA ya. Kalau mahasiswa mungkin ngejarnya agak jauh nih, tapi nggak apa-apa, masih punya harapan. Tapi kalian masih bisa belajar
jujur gue sendiri, kalau Herman kan ini ya mulai melanjutkan studi, kalau secara formal dia ngelanjutin studi lagi. Tapi gue walaupun nggak ngelanjutin studi S2, nggak ngelanjutin studi S2 dan sebagainya, tapi gue juga tetap belajar hal baru, belajar blockchain, melihat AI juga, tapi AI gue nggak terlalu ini. Blockchain terus gue mulai belajar banyak lah, kayak project management gue baca lagi buku-bukunya, gue belajarin tentang supply chain management, gue belajar tentang research segala macam, gue belajar banyak hal, termasuk sales marketing dan sebagainya. Karena gue merasa walaupun udah lewat tuh zaman kuliah, udah lewat, nggak ada lagi kewajiban menyenangkan orang tua untuk harus bisa ini. Tapi gue merasa kita nggak survive kalau nggak belajar terus. Kita nggak survive di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini.